Kemudian setelah tumbang Imperium Romawi sebagai imperium tua yang paling berkuasa di masa itu, di tahun yang sama di era Sayyidina Umar bin Khattab, Islam pun menumbangkan Imperium Romawi. Dalam satu pertempuran hebat yang disebut dengan istilah Mu'arrikatul Yarmuk, pertempuran Yarmuk. Yarmuk ini satu daerah yang terletak di wilayah Syam. Dan peperangan itu dipimpin oleh 3 panglima besar Islam di era Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Khalid bin Walid, Malik al-Ashtar, dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Mereka inilah yang menumbangkan Imperium Romawi setelah Sa'ad bin Abi Waqqas menumbangkan Imperium Persia dan tidak bangkit lagi. Maka jadilah Islam kekuatan adidaya tunggal. Di tahun yang sama, 2 imperium yang sudah berkuasa lama tumbang. Persia tumbang, Romawi Timur tumbang. Maka muncullah cahaya Islam menerangi dunia. Ini artinya Islam dan umat Islam selalu hidup di dalam perjuangan. Islam dan umat Islam selalu berjuang untuk membawa suatu perubahan peradaban. Bukan untuk dikenang, tapi untuk membawa pola berpikir baru bahwa dengan mempertuhankan Allah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Di era Nabi SAW masih hidup, ada satu benteng pertahanan yang sangat kuat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang dikenal dengan benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini terletak 150 km sebelah utara Madinah. Orang Yahudi menjadi kuat dengan mengambil Khaybar sebagai benteng karena di situ ada oasis, sumber air besar yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Dengan mereka menguasai Khaybar, maka mereka memiliki stok air yang sangat cukup. Dan air dalam kehidupan padang gurun itu menjadi penentu menang kalah. Dan benteng itu sangat kuat. Tidak pernah terkalahkan benteng Yahudi Khaybar itu. Tapi karena mereka sudah memonopoli sumber air, banyak manusia susah karena itu, maka Nabi SAW tidak lagi bisa mentolerir perilaku orang-orang Yahudi itu. Sehingga Khaybar harus direbut untuk kemaslahatan umat, bukan hanya umat Islam, tapi juga umat-umat yang bukan Islam.
supaya mereka tidak mati kehausan karena monopoli orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perebutan benteng Khaybar. Beliau sendiri yang memimpin peperangan Khaybar. Peperangan itu terjadi di akhir tahun 628 dan di awal tahun 629 Masehi. 2 minggu non-stop umat Islam bergantian hanya istirahat untuk makan dan sholat saja menggempur benteng Khaybar. Setelah 2 minggu pasukan Nabi Muhammad SAW berhasil merebut benteng Khaybar. Maka menangis gembiralah semua orang, karena mereka paham dengan jatuhnya benteng Khaybar ke tangan umat Islam, mereka semua tidak akan lagi susah hidupnya, karena Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak mungkin memonopoli sumber air oasis itu. Jadi bukan hanya umat Islam yang mensyukuri kemenangan perebutan benteng Khaybar, tapi yang bukan Islam pun mensyukuri itu dan berterima kasih. Jadi perjuangan untuk membebaskan sumber oasis di benteng Khaybar itu mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat. Dan perjuangan-perjuangan kita dalam hidup itu harus senantiasa berorientasi kepada kemaslahatan, pada kebaikan. Kemudian kita lihat juga bahwa hidup umat Islam penuh dengan perjuangan, perebutan kota Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul, Turki, yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini juga suatu hal yang luar biasa. Rasa-rasanya tidak mungkin benteng Konstantinopel itu bisa ditembus. Daratannya itu dipagar oleh gunung-gunung, lautannya itu dijaga oleh armada yang sangat kuat. Kekuatan Muhammad Al-Fatih hanya 80.000 pasukan infanteri, pejalan kaki, 200.000 pasukan kavaleri, pasukan berkuda, dan 320 buah kapal perang. Itu modal untuk merebut kota Konstantinopel dari kekuasaan Romawi Timur. Yang tidak mungkin kalau Allah akan memberi menjadi mungkin. Yang mungkin kalau Allah tidak akan memberi menjadi tidak mungkin. Itulah yang sering kita ucapkan kalau kita selesai sholat 5 waktu. Ada kalimat yang kita ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau engkau sudah mau memberi, tidak ada yang mampu menahan. Begitu juga sebaliknya, ya Allah, kalau engkau sudah tahan, tidak ada yang mampu memberi. Muhammad Al-Fatih merebut benteng Konstantinopel dari tangan Romawi. Itu usianya baru 21 tahun.
21 tahun anak-anak itu. Imperium Romawi itu begitu kuat. Ini dengan pasukan yang terbatas. Pemimpinnya masih sangat muda, 21 tahun. Tapi bisa mengalahkan kekuatan besar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka itu tidak mungkin terjadi. Makanya dalam kita melakukan perjuangan di dalam hidup ini, jangan lupa Allahus Somad. Allah lah tempat kita meminta. Allah lah tempat kita berkeluh kesah. Allah lah yang kita sembah. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Karena kalau Allah sudah mau memberi, tidak ada yang bisa mampu menahan. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah tahan, tidak ada yang mampu memberi. Itu yang terjadi di dalam perebutan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, anak Sultan Murad kedua dari dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Jadi perjuangan dalam keterbatasan belum tentu tidak menang. Kalau Allah ridha, perjuangan dalam segala keterbatasan itu akan sampai pada kemenangan. Jadi jangan kita anggap kita ini berjuang dalam hidup harus dengan fasilitas, dengan modal, dengan pendukung yang kuat, baru kita yakin kita akan berhasil. Dalam Islam tidak begitu. Semangat juang yang kuat meskipun tidak ditopang oleh penyangga yang maksimal, kalau ridho Allah ada bersama perjuangan itu, maka perjuangan kehidupan itu akan berhasil. Jadi kata kuncinya, ada ridho Allah dalam perjuangan itu atau tidak. Itulah yang terjadi pada diri Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Usia masih muda, 21 tahun. Memimpin peperangan besar dengan pasukan terbatas. 80.000 itu bukan jumlah yang banyak untuk sebuah pasukan perang. 200.000 itu bukan jumlah yang banyak. Apalagi dengan kapal perang hanya 320 buah, itu bukan kapal perang yang banyak. Kapal perang Imperium Romawi yang menguasai Konstantinopel itu sampai ribuan jumlah kapal perangnya. Dan jumlah pasukannya jutaan. Ini hanya 280.000. 80.000 infanteri, 200.000 kavaleri, pasukan berkudanya. Tapi karena ada ridho Allah di situ, apa yang Allah mau beri tidak ada yang bisa tahan, apa yang Allah tahan tidak ada yang mampu memberi. Hanya 53 hari, 2 bulan kurang 7 hari, jatuhlah kota Konstantinopel ke tangan umat Islam. Tepat pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Jadi umat Islam itu terbiasa hidup dengan berjuang. Kemudian kita lihat lagi perebutan Baitul Maqdis. Dalam perang salib pertama, perang salib kedua,
Baitul Maqdis itu jatuh ke tangan pasukan salib. 90 tahun tidak ada kumandang azan di Baitul Maqdis. 90 tahun Masjidil Aqsa jadi kandang kuda dan tempat dibuang kotoran kuda. Dampak dari kekalahan Perang Salib I dan Perang Salib II. Tapi pada hari Jumat tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau 2 Oktober tahun 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil merebut kembali Baitul Maqdis dalam Perang Salib ketiga. Setelah 90 tahun di bawah kekuasaan pasukan salib. Tak ada lagi kumandang azan. 90 tahun, hampir 1 abad. Tidak ada lagi orang sholat di situ. Kenapa? 70.000 orang Islam yang ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya dibunuh dalam kekalahan Perang Salib I dan Perang Salib II. 70.000.